sejarah, balik lagi di podcast Ruang Sejarah. Bersama aku, Irtia, sebagai host. Kita ngobrolin momen-momen penting bangsa dengan gaya yang asik, santai, dan gak bikin ngantuk. Kali ini topiknya spesial banget, yaitu Kabinet Wilopo. Dan biar obrolannya lebih berbobot, aku udah ditemenin sama narasumber yang keren, yang ngerti banget lika-liku politik tahun 50-an. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya. Belum perkenalan nih kakak yang pertama. Boleh banget dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Arifia Aji Anjani. Kalian bisa panggil aku Diva. Dan aku dari SMA Negeri 1 Purwosari. Salam kenal semuanya. Halo guys, nama aku Sally Pundiwijaya. Biasanya dipanggil Sally. Aku dari SMA Negeri 1 Purwosari. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Wahyu Sofitri Aprina, bisa dipanggil Bunga. Aku dari SMA Negeri 1 Purwosari. Salam kenal ya. Sebelum kita bahas jauh tentang apa saja yang dilakuin Kabinet Wilopo, mungkin banyak yang penasaran ya. Sebenarnya kenapa sih Indonesia sampai harus bentuk kabinet baru lagi waktu itu? Apa emang situasinya segenting itu? Iya, bisa dibilang cukup genting banget sih. Soalnya ya, pada tahun 1952, kondisi negara itu lagi kacau banget. Dimana kabinet yang sebelumnya, Kabinet Sukiman, itu jatuh karena dikritik dari dalam parlemen maupun dari luar masyarakat. Untuk masalahnya sendiri itu campur aduk sih. Contohnya seperti inflasi yang tinggi, kemudian perbedaan ideologi antar partai, kemudian juga karena isu kebijakan luar negeri yang dianggap nggak transparan. Wah, berarti memang kombinasi faktor ya, bukan satu dua masalah. Betul, jadi sistem parlementer pada saat itu bikin gampang banget kabinet jadi goyang. Asalkan partai penopangnya itu pecah kongsi atau nggak puas, itu kabinet bisa saja langsung jatuh. Nah, pada saat Kabinet Sukiman ini jatuh, Indonesia itu butuh sosok yang bisa ngeredam ketegangan politik, yang bisa ngebawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik lagi. Oh, dan muncullah namanya Wilopo. Yap, Wilopo itu dikenal sebagai sosok yang moderat, yaitu jago diplomasi, kemudian dia juga itu nggak keras kepala. Jadi dia tuh pas banget dibuat jembatan untuk partai-partai yang sering berseteru. Makanya dia dipilih untuk menyusun kabinet baru dengan harapannya kabinet tersebut jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya dan nggak gampang ambruk. Dan semua kondisi itu akhirnya jadi latar belakang utama ya. Kenapa Kabinet Wilopo itu dibentuk? Iya benar, jadi pada saat Kabinet Sukiman ini jatuh, mereka itu sadar bahwa sistem ini terus-menerus labil, sehingga membuat kondisi negara semakin kacau. Jadi bisa dibilang pada saat itu Indonesia berada di titik kritis. Kalau tidak ada pemimpin yang segera menangani, bisa saja kondisi negara semakin kacau. Nah, kemudian muncullah nama Wilopo dan kabinet baru ini sebagai upaya penyelamatan. Nah, itu semacam turning point atau titik balik kritis di mana kabinet ini bisa berjalan lagi dan mendapatkan dukungan yang lebih solid. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih program kerja utama Kabinet Wilopo yang mereka fokuskan buat diperbaiki? Mereka ingin ngadain pemilu yang adil supaya rakyat itu bisa memilih wakil mereka secara langsung. Kemudian mereka juga fokus pada pengurangan inflasi dan juga untuk meningkatkan pendidikan, memperbaiki ekonomi, dan juga menjaga keamanan karena di beberapa daerah itu masih ada pemberontakan. Begitu. Wah, keren banget. Tapi program itu bisa jalan lancar nggak? Ada yang berhasil atau ada yang gagal? Pemilu 1955 ini yang paling sukses. Kalau di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan ini masih banyak hambatan. Contohnya kekurangan dana, kemudian birokrasi yang ribet, ditambah lagi pemberontakan di berbagai daerah itu masih ada dan membuat suasana ini semakin sulit. Jadi masih ada program yang belum tuntas. Wah, gede banget targetnya. Tapi gini Kak, dari semua target yang besar itu, apa saja sih keberhasilan yang sudah dicapai oleh Kabinet Wilopo?
Nah, Kak Irtia, kalau membahas mengenai keberhasilan dari Kabinet Wilopo ini, tentunya Kabinet Wilopo memiliki keberhasilan yang sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi tahun-tahun ke depannya. Walaupun nih Kak Irtia, masa kerjanya Kabinet Wilopo ini hanya sekitar 1 tahun 4 bulan aja, tetapi sangat memiliki keberhasilan yang sangat bermanfaat bagi tahun-tahun ke depannya. Yang pertama itu, Kabinet Wilopo menegakkan sistem demokrasi parlementer, Kak Irtia, di mana demokrasi ini terbentuk di bawah Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950, Kak Irtia, yang menganut sistem parlementer itu tadi. Nah, dalam sistem ini kabinet dipimpin oleh seorang pemimpin atau seorang perdana menteri yang bernama Wilopo. Makanya Kak Irtia, kabinet ini dinamakan Kabinet Wilopo ya karena pemimpinnya atau perdana menterinya bernama Wilopo. Kemudian yang kedua Kak Irtia, mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, Kabinet Wilopo ini melanjutkan kebijakan luar negeri bebas aktif ini oleh pemimpin yang bernama Muhammad Hatta. Pada saat itu Pak Muhammad Hatta ini menekankan kebijakan Indonesia itu harus menentukan nasibnya sendiri, Kak Irtia, tidak mengikuti blok barat ataupun blok timur. Karena posisi Indonesia sebagai negara berdaulat ini, Kak Irtia, Indonesia ini tidak mau dijadikan alat atau boneka negara, gitu Kak Irtia. Makanya kenapa Indonesia ini memilih politik bebas aktif, karena juga itu Indonesia tidak mau dijadikan negara yang dijadikan alat atau boneka negara di dalam perang dingin. Kemudian Kak Irtia, yang ketiga, Kabinet Wilopo itu menyusun UU nomor 7 tahun 1953, Kak Irtia, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, Kak Irtia. Nah, ini adalah sebuah pencapaian yang sangat-sangat besar, Kak Irtia, yang membuat Indonesia itu menuju demokrasi yang lebih elektoral, yang lebih modern lagi. Kemudian yang poin keempat, yaitu menekankan inflasi dan menyeimbangkan anggaran setelah perang kemerdekaan. Nah, Indonesia ini sempat mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi, Kak Irtia, karena banyak uang yang beredar, namun produksi barang itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Nah, Kabinet Wilopo ini, Kak Irtia, membuat kebijakan. Nah, kebijakannya itu apa? Dengan kebijakan Kabinet Wilopo ini, yaitu menghemat belanja negara dan memperketat pengeluaran negara agar tidak boros. Nah, pajak juga mulai ditata agar pemerintahan negara itu meningkat. Jadi uangnya itu lebih tertata dan terarah gitu ya, Kak Irtia. Wah, banyak banget ya keberhasilan dari Kabinet Wilopo ini. Namun Kak, apakah ada kegagalan dari Kabinet Wilopo ini? Oke, kegagalan ya Kak Irtia. Pastinya apabila ada keberhasilan, pastinya juga ada kegagalan nih Kak Irtia. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai kegagalan dari Kabinet Wilopo ini, Kak Irtia. Nah, yang pertama itu adanya program agraria atau program masalah tanah. Nah, pada masa Belanda nih Kak Irtia, tanah-tanah subur milik Indonesia itu dikuasai oleh perusahaan asing dengan sistem konsesi. Apa itu sistem konsesi? Sistem konsesi adalah sistem dengan izin sewa jangka panjang. Nah, setelah negara Indonesia itu merdeka, Kak Irtia, petani itu berharap tanahnya itu bisa kembali ke mereka, karena selama ini mereka itu hanya menjadi buruh. Di saat itu mereka itu tanahnya milik sendiri, namun mereka hanya menjadi buruh, Kak Irtia. Nah, pada tahun 1952 ini Kabinet Wilopo baru merencanakan program agraria ini yang bertujuan untuk membagi tanah lebih adil. Namun Kak Irtia, perusahaan asing ini sangat-sangat menolak keras dan rakyat itu sangat-sangat terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mendapatkan tanahnya kembali. Nah, kemudian setelah mengalami hambatan-hambatan tersebut, Kabinet Wilopo mengalami puncak klimaks konflik ini, Kak Irtia, yakni peristiwa Tanjung Morawa. Nah, peristiwa Tanjung Morawa ini, Kak Irtia, pada tahun 1953, pada awalnya itu petani mengerjakan lahan atau perkebunan milik Belanda.
tetapi tanpa izin. Nah, apabila Kak Irtia ini memiliki tanah tapi dikerjakan oleh orang tanpa izin, kan pastinya Kak Irtia marah ya. Nah, kemudian itu Kabinet Wilopo itu tahu Kak Irtia. Nah, setelah Kabinet Wilopo ini tahu, Kabinet Wilopo mengirimkan beberapa polisi untuk mengusir petani dan meminta petani ini mengembalikan lahan milik perusahaan asing tersebut. Namun petani ini tidak mau dan mengalami bentrok dengan polisi tersebut Kak Irtia, dan terjadilah saling baku hantam hingga banyak menewaskan korban jiwa Kak Irtia. Nah, dari kejadian inilah Kak Irtia, masyarakat sangat-sangat marah kepada pemerintah. Apalagi partai-partai oposisi seperti PNI dan PKI itu menuduh Kabinet Wilopo ini membela rakyat. Tidak membela rakyat. Ya, tidak membela rakyat, dan Kabinet Wilopo ini tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari DPR. Nah, sehingga kabinet ini bubar pada tanggal 30 Juni 1953 Kak Irtia. Wah, program bagus, tapi ekonomi tetap bikin pusing. Jadi kalau ke rakyat waktu itu dampaknya lebih banyak positif atau negatifnya nih Kak? Nah, kalau misalkan nih Kak Irtia bertanya lebih banyak mana dampak positif atau dampak negatifnya. Nah, kalau menurut aku nih Kak Irtia ya, kalau dampak positif atau negatifnya itu balance ya Kak Irtia, karena juga ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, di sini aku akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Yang pertama aku akan menjelaskan dampak positif nih Kak Irtia. Nah, dampak positif dari Kabinet Wilopo ini yang pertama, stabilitas ekonomi melalui anggaran berimbang. Nah, Kabinet Wilopo ini memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang atau yang dinamakan balance budget. Nah, di mana pengeluaran negara itu harus sama dengan pemasukan Kak Irtia. Hal ini menjadikan dasar penting bagi kebijakan fiskal dan keuangan negara ini lebih stabil dan lebih terkendali Kak Irtia. Nah, yang kedua, kemajuan di bidang hubungan luar negeri Kak Irtia. Nah, Kabinet Wilopo ini menegaskan sikap Indonesia sebagai negara non-blok ya, non-blok. Jadi Indonesia itu tidak berpihak pada Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Hal ini membuat Indonesia ini menjadi lebih berwibawa. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan baru berdiri Kak Irtia. Dan yang ketiga, penguatan demokrasi parlementer. Kabinet Wilopo berdiri di tengah sistem parlementer Kak Irtia yang sudah aku jelaskan pada keberhasilan tadi Kak Irtia. Nah, hal ini memberikan pengalaman berharga bagaimana hubungan antara parlemen, berhubungan dengan kabinet dan presiden. Meskipun kabinet ini penuh dengan konflik Kak Irtia, periode ini menjadi bagian penting sejarah demokrasi Indonesia Kak Irtia, begitu ya. Kemudian dampak negatifnya Kak Irtia. Nah, dampak negatifnya ini juga sangat banyak Kak Irtia. Yang pertama, instabilitas politik. Nah, maksud dari ini adalah kabinet ini menganut sistem parlemen membuat kabinet yang sangat-sangat bergantung dengan dukungan oleh partai dan DPR. Nah, karena partai ini sering berselisih yang sudah saya jelaskan tadi, akhirnya Kabinet Wilopo ini kehilangan dukungan. Hal ini menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap Kabinet Wilopo ini turun, dan akhirnya Kabinet Wilopo ini jatuh Kak Irtia pada tanggal 30 April 1953. Nah, kemudian yang kedua, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 Kak Irtia. Nah, pada peristiwa ini militer itu merasa DPR terlalu ikut campur untuk urusan tentara. DPR itu selalu mengkritik tentara itu gini, tentara itu gitu ya. Nah, dari hal ini Kabinet Wilopo yang berkuasa pada saat itu bingung. Kabinet Wilopo ini harus mendengarkan DPR, tetapi juga harus menjaga hubungan baiknya dengan tentara, dengan militer pada saat itu. Nah, tepat juga pada tanggal 17 Oktober 1952 ini Kak Irtia, ribuan prajurit itu mengepung Istana Merdeka yang ada di Jakarta Kak Irtia. Nah, tujuan mereka mengepung ini karena mereka itu mau membubarkan DPR, karena DPR itu terlalu ikut campur pada urusannya. Sedangkan kan DPR itu seharusnya mengurus yang lain, tapi dia itu terlalu mengkritik
militer, begitu ya Kak Irtia. Nah, namun Presiden Soekarno itu menolak Kak Irtia, menolak desakan militer untuk membubarkan DPR. Karena apa? Ya karena DPR itu merupakan lembaga yang sah untuk negara Indonesia. Nah, Kabinet Wilopo ini semakin kehilangan dukungan perihal akibat kegagalan mengendalikan krisis sipil militer ekonomi, begitu Kak Irtia. Nah, apa saja sih kejadian penting selama masa Kabinet Wilopo? Salah satu kejadian yang paling menonjol itu adalah peristiwa Tanjung Morawa. Nah, itu adalah sengketa lahan antara petani penggarap dan perusahaan perkebunan asing di Sumatera Utara, Kak Irtia. Kak Bunga bisa jelasin lebih detailnya nggak waktu itu? Baik, bisa Kak Irtia. Jadi ada lahan yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing kemudian ditinggalkan. Nah, petani setempat itu langsung menggarap lahan tersebut karena ditinggalkan secara tiba-tiba. Nah, kemudian itu yang memicu konflik pada tanggal 16 Maret 1953 Kak Irtia. Apa peristiwa ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, Kak? Betul sekali Kak Irtia. Kemudian juga ada peristiwa pada 17 Oktober 1952, yaitu demonstrasi dari TNI Angkatan Darat yang menuntut perubahan parlemen. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara sipil dan militer pada saat itu. Jadi kondisi politik saat itu sedang tidak stabil ya, Kak? Iya, betul sekali Kak Irtia. Sangat tidak stabil, ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang juga cukup berat. Harga barang ekspor kita jatuh, sementara impor terus meningkat. Ini membuat kondisi keuangan negara kita semakin sulit. Dengan adanya kejadian penting itu, apakah Kabinet Wilopo ini bertahan atau bubar, Kak Bunga? Jadi Kabinet Wilopo itu jatuh. Nah, itu penyebabnya itu dikarenakan peristiwa Tanjung Morawa tadi itu Kak Irtia. Pemerintahan dianggap gagal menangani masalah ini dengan baik, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen. Selain itu juga ada faktor lain, seperti krisis ekonomi dan gerakan separatisme yang semakin kuat. Jelas banget ya, Kabinet Wilopo ini punya program ambisius, berhasil bikin fondasi demokrasi lewat persiapan pemilu. Tapi akunnya tumbang juga karena politik panas dan ekonomi yang sulit. Terima kasih ya kakak-kakak di sini udah sharing di podcast kali ini. Dan buat kalian sobat sejarah, semoga obrolan ini bikin kalian makin sadar kalau sejarah Indonesia itu gak kalah dramatis dari series Netflix. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye.